Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, kita di sini hari ini akan membahas terkait avometer ya. Jadi kita akan belajar bagaimana penggunaan avometer, simbol-simbol di avometer, terus cara penggunaannya ya teman-teman ya. Karena di tool ini sangat berguna buat teman-teman di lapangan pada saat troubleshooting unit apapun ya, untuk pengecekan kelistrikan arus kecil. Mungkin nanti bisa dikoreksi sama teman-teman jika ada salah kata atau salah penerangan, mungkin bisa dikoreksi di komentar ya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu ya, bunyikan lonceng untuk kita belajar bersama-sama untuk bisa terjun ke dunia pertambangan atau dunia permekanikan, technician dan lainnya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk di like dan subscribe nantinya. Selanjutnya, oke teman-teman, kita langsung saja untuk pembahasan terkait avometer ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan avometer atau multitester Mastek teman-teman. Jadi untuk avometer ini sendiri tuh ada dua tipe juga teman-teman ya. Yang pertama multitester digital, yang kedua multitester analog. Jadi yang saat ini digunakan ini saya termasuk multitester digital ya teman-teman ya. Nanti multitester analog saat ini saya belum bawa ya teman-teman. Nanti suatu bisa saya tampilkan gambarnya. Nah, itu terkait multitester digital ya teman-teman ya. Jadi terkait multimeter digital ini, saya rasa ya kalau saya bawa sesuai penggunaan saya lebih nyaman yang digital karena memiliki akurasi yang tinggi ya, dan kegunaan yang lebih variatif, lebih banyak jika dibandingkan dengan multimeter analog. Terus terkait tambahan satuannya lebih teliti ya, dan opsi pengukurannya lebih banyak sehingga tidak terbatas pada ampere, volt, atau resistan saja ya. Hasil ukurannya pun juga lebih cermat karena nanti di sini langsung muncul ya nilai dari pengukuran kita di displaynya, sehingga kita mudah membacanya dan cara memakainya pun juga sangat simpel. Oke, mungkin itu dulu ya pengenalan terkait avometer. Selanjutnya kita ke pembahasan apa aja di multimeternya. Oke, langkah pertama kita pengenalan terkait instrumen familiar ya teman-teman ya. Jadi di avometer atau multimeter digital ini ya, yang pertama bagian sini ya, namanya adalah digital LCD display ya teman-teman ya. Jadi nama tekniknya ini adalah LCD displaynya. Ini LCD display yang nanti ibaratnya mengeluarkan angka ya teman-teman ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini dia LCD display. Kemudian untuk tombol ini teman-teman, ini namanya adalah keypad. Ini adalah namanya keypad. Terus yang saya putar ini ya teman-teman ya, yang saya putar ini adalah namanya rotary switch. Dimana ini nanti untuk kita menentukan mengukur apa ya, mengukur resistan, terus atau volt, atau arus ya teman-teman ya. Terus yang di bawah ini ya, yang lubang-lubang ini ya, ini adalah terminal, dimana nanti untuk penempatan
dari kabelnya sendiri untuk pengukuran ya. Ini adalah terminal. Oke, untuk dibaliknya, nah untuk baterainya itu ada di belakang sini ya teman-teman ya. Baterainya ada di belakang sini. Jadi ini adalah baterai covernya. Nanti kita kalau mau buka baterainya jangan lupa ya, ini kita lepas bautnya ini dulu, dua. Nah kemudian sudah terlepas baterainya ada di dalam situ. Mungkin nanti kalau pas baterainya habis mungkin bisa teman-teman ganti sendiri. Oke, itu ya terkait instrumen AVO. Kita lanjut ke bagian. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ke bagian LCD display yang kita bahas dulu. LCD display. Jadi apa sih nanti yang ada di LCD display ya? Jadi teman-teman nanti bisa pelajari, bisa paham nanti di video ini. Jadi kita belajar bareng-bareng. Oke, kita belajar di LCD display, kita on ya. Nah ini tadi ya teman-teman ya, ada berbagai macam di sini teman-teman pada saat dibuka ya teman-teman ya. Nah ini kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ya teman-teman ya, kita bahas satu persatu terkait simbol-simbol apa saja sih untuk pengukurannya bagaimana. Oke, yang pertama ya, di sini buat teman-teman ya, di sini adalah lambang AC ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat terkait di LCD displaynya itu apa. Jadi ini AC, terus ada auto sama full ya teman-teman ya. Jadi untuk AC ini sendiri adalah untuk pengecekan arus bolak-balik ya teman-teman ya. Apa sih arus bolak-balik ya? Itu contohnya adalah arus kayak peralatan rumah tangga ya. Stop kontak. Nah, contohnya kayak stop kontak ya. Arus listrik pada rumah tangga biasanya dia sistem AC atau bolak-balik. Jadi kalau kita mau ngecek arusnya kita menggunakan yang AC ya. Terus untuk yang auto ini jadi kita tidak perlu untuk mengecekkan atau measurement. Jadi dia otomatis nanti akan keluar terkait angkanya ya. Nah volt ini adalah menunjukkan voltnya berapa nanti yang keluar. Oke, lanjut. Nah di sini ada DC ya teman-teman ya, sama ada auto sama volt. Jadi terus untuk yang ini adalah main ya. Jadi kalau untuk DC ini sendiri adalah untuk pengecekan searah ya teman-teman ya. Jadi untuk buat teman-teman yang mau belajar listrik atau masuk ke dunia mekanik ya, mekanik atau technician, pasti seringnya kalau di unit-unit itu menggunakan pada DC ya atau searah ya. Karena kebanyakan pada kelistrikan unit itu menggunakan tipe searah. Jadi kita menggunakan yang DC, ingat teman-teman ya, biar bisa keluar terkait voltnya kita menggunakan yang DC. Nah ini kita ke milivolt ya, sama ya. Jadi ke milivolt, kira-kira kita pengecekan yang kecil-kecil lah, kita menggunakan yang milivolt. Terus kita lanjut ke yang ini ya. Yang ini kita untuk pengecekan resistan ya teman-teman ya. Jadi kita pengecekan resistan, ada kilo ohm ya, kilo ohm atau mega ohm ataupun kilo ohm. Jadi pengecekannya resistan di sini, jadi continuity juga itu di sini. Nah, nanti sedikit saya jelaskan ya. Terus pengecekan dioda juga di sini ya teman-teman ya. Jadi dioda, continuity sama pengecekan resistan itu di sini. Jadi kalau yang ini lambang ini adalah lambang resistan, lambang dioda ya. Kalau yang kayak suara ini adalah kita pengecekan continuity. Jadi pengecekan kabel itu apa sih? Putus di mana sih? Ya, continuity itu jadi pengecekan kabel yang putus ya. Karena kita tidak mungkin untuk
tahu di mana kabel yang putus pada saat pengecekan trouble ya. Jadi kita dimudahkan dengan cara continuity suara. Jadi kita cek dari ujung ke ujung, mana yang tidak bunyi berarti itu yang putus ya. Nah, oke. Biasanya sih yang dipakai itu aja ya. Itu aja, jadi tapi ini saya jelaskan sedikit ya. Kalau yang ini teman-teman ya, ini adalah kapasitansi measurement. Kemudian yang ini ya, yang ini adalah pengecekan DC ke AC ya, current measurement dari 0,01 ampere ke 10 ampere ya teman-teman ya. 10 ampere itu menggunakan ini ya, bisa ya. Terus kalau yang ini tuh dari DC ke AC ya, current measurement dari 0,01 miliampere ke 400 miliampere. Ini menggunakan ini. Terus kalau yang ini DC ke AC current pengecekan ya dari 0,1 sampai ke 4000. Nah, kalau ini kita untuk pengecekan temperatur juga ada alatnya sendiri ya. Alatnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Untuk pengecekan temperatur itu alatnya seperti ini. Oke. Itu ya teman-teman ya, fungsi-fungsi sedikit nanti buat belajar teman-teman untuk persiapan tempur ya. Biasanya ini adalah persiapan tempur atau peralatan tempur paling penting lah jika terkait ada trouble kelistrikan. Oke, selanjutnya ya teman-teman, kita ke terminal. Jadi yang ini adalah terminal hitam ya, buat terminal hitam ya. Jadi ini tempatnya terminal hitam, kabel hitam. Jadi langsung saya contohkan ya. Ini untuk yang hitam ya. Jadi yang khusus hitam ini tidak bisa ditukar-tukar ya teman-teman. Jadi kalau pengecekan itu yang bisa ditukar adalah yang kabel merah. Jadi kita mau ngecek yang mana ya, pokoknya tuh harus ada yang di COM atau yang di black test ya untuk groundnya ya. Nah, untuk yang merah ini sendiri ya, biasanya kita untuk pengecekan volt, ohm, nah temperatur, dioda juga resistan ya. Jadi kalau kita mau ngecek itu kebanyakan kita memakai yang di sini. Jadi kita pakai dua ini untuk melakukan pengecekan. Ini untuk pengecekan untuk ampere ya, untuk ampere. Terminal di sini itu untuk miliampere lah, frekuensi measurement lah. Seperti itu. Tapi kebanyakan yang kita pakai itu yang ini ya teman-teman ya. Dua ini yang kita pakai untuk pengecekan pengukuran. Oke teman-teman ya, langsung kita coba pengetesan saja untuk AC ya, untuk mempercepat waktu biar enggak terlalu lama juga. Jadi kita untuk cek terminal listrik ya, untuk peralatan rumah tangga atau biasa dipakai di rumah ya, untuk dipakai untuk di listrik rumah. Jadi kita pengecekan untuk di jangan lupa ya, kita arahkan dulu ke voltage AC otomatis, jadi biar langsung baca. Oke ya, langsung saja cara pengecekannya, yaitu kita tancapkan saja langsung ke terminal ya, ke terminal dua-duanya. Jadi langsung kita cek, pastikan terkena terminal ya. Nah, jika sudah terkena terminal, maka dia akan keluar nih teman-teman hasilnya, yaitu biar enak kita sekalian kita hold nanti. Sebentar ya teman-teman. Nah, jadi keluar, langsung kita hold. Nah, jadi fungsinya ini yaitu untuk kita
menahan hasil yang sudah kita ukur. Jadi ukuran dari terminal tadi yaitu 232 volt AC. Oke. AC ya sudah ya teman-teman ya. Jadi kita singkirkan ya. AC sudah, jadi kita singkirkan. Selanjutnya kita ke DC ya. Kita untuk pengecekan ke DC. Di sini saya ada baterai ya, baterai motor. Ini kemarin sempat saya lepas untuk teman-teman ya, untuk pengecekan untuk belajar bareng. Oke, yang pertama ya, jangan lupa ya kita taruh ke DC automatic volt. Baik, kita cek, kita tempelin dulu ya terminalnya yang negatif atau apapun ya boleh ya sembarangan. Terus kita tempelin di sini. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya ya teman-teman ya. Kita ulang ya. Nah, kita ulang pengecekannya seperti. Oke teman-teman, mungkin sedikit itu ya sharing ilmu atau belajar bareng dari kita. Mungkin jika ada salah kata atau salah penjelasan langsung saja ya ke komentar, jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Selanjutnya kita mungkin akan bisa ke pembahasan lainnya ya terkait tool-tool apa atau ilmu-ilmu apa yang bisa kita pelajari bareng buat teman-teman sekalian ya. Jadi bisa direkomendasiin buat teman-teman yang mau belajar atau baru masuk ke dunia mekanikal atau kelistrikan ya, pasti butuh ini. Juga bisa juga direkomendasikan ya buat ya jika memang bermanfaat. Mungkin bisa di share dan like, komen, subscribe, jangan lupa ya teman-teman ya, biar lebih semangat terkait untuk belajar bareng, sharing bareng untuk ilmunya. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sukses selalu buat teman-teman. Semangat pagi luar biasa.